Untuk unit yang ke 510 sudah kita terima, sudah kita lakukan unboxing. Untuk SL sudah sangat mengerikan. Oke. Jadi untuk LCD berhasil kita lepaskan dengan aman. Unitnya siap kita lakukan finishing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya Adin Bimikun, asal kota Wonosobo, dimana untuk kesempatan kali ini kita sudah melakukan tahap unboxing untuk unit yang dilakukan pengiriman dari kota Depok, dimana untuk kasus terjadi ada pada SL nya, karena untuk kondisi unit setelah terjatuh untuk bagian SL sudah tidak bisa dibuka, dimana untuk kondisi LCD masih kita lihat masih dalam kondisi yang normal, namun untuk unitnya tidak bisa dibuka. Oke, jadi untuk kondisi bagian SL seperti yang teman-teman saksikan. Oke, kita perjelas lagi ya. Jadi untuk bagian SL sudah ada yang bergeser teman-teman dari ketak yang seharusnya, dimana kita akan lakukan tahap pembongkaran sekalian. Kita kasih cairan dan sambil kita lakukan dokumentasi terlebih dahulu sebelum kita melakukan tahap pembongkarannya. Oke, setelah kita dapatkan momen untuk mendokumentasi unitnya, kita lakukan tahap pembongkaran sekarang juga. Oke, video kita percepat supaya untuk durasi bisa lebih singkat. Dan setelah kita dapatkan untuk bagian backdoor sebelah bawah, kita lakukan tahap pembongkaran pada bagian fleksi baterai maupun pada bagian speaker bawah terlebih dahulu. Oke, sambil kita lakukan konfirmasi dan pembersihan pada sisa-sisa lem yang menutupi bagian baut kita lakukan sekalian, supaya untuk bagian fleksi-fleksi bisa kita lakukan pelepasan. Oke, kita percepat lagi, dan di sini untuk kondisi unitnya masih dalam kondisi hidup. Kita sengaja unitnya tidak kita matikan supaya proses daripada pelepasan bisa kita lakukan sambil kita lakukan pemantauan. Oke teman-teman, kita sambil pantau untuk kondisi unitnya. Layar utama masih normal, dan sambil kita lakukan penyemprotan supaya untuk bagian frame LCD bisa kita lakukan pelepasan. Oke, untuk pola kita buka terlebih dahulu supaya unitnya bisa masuk ke menu, dan proses daripada pelepasan frame LCD termasuk untuk LCD alhamdulillah sudah berhasil kita lakukan. Jadi sambil kita dokumentasikan juga ini teman-teman, dimana untuk kondisi LCD nya sendiri sudah berhasil kita lepaskan dan kita kasih tanda terlebih dahulu. Oke, kita dokumentasikan terlebih dahulu supaya setiap unit yang kita kerjakan kita mempunyai dokumentasinya. Oke, kita ulangi sekali lagi.
Wow, sangat estetik teman-teman. Oke, kita dokumentasikan untuk unit dari Depok yang ke 510. Kita kasih tanda sekalian huruf D sebagai penanda bahwa LCD kepemilikan dari salah satu pengguna asal Kota Depok. Dan di sini untuk bagian SL, ya kita dekatkan lagi supaya terlihat dengan jelas. Ini kita kasih tunjuk bagian SL sisi sebelah kiri teman-teman yang sudah trouble ini, ya sangat jelas. Oke, kita lakukan buka tutup unitnya, sangat jelas terlihat untuk bagian SL yang trouble-nya. Oke, dimana untuk SL trouble pada unit yang ke 510 kiriman dari Kota Depok kali ini akan kita lakukan penggantian satu paket dengan body. Oke teman-teman, jadi untuk kondisi unitnya akan kita lanjutkan tahap pembongkaran pada bagian backdoor atas supaya untuk unitnya bisa kita lakukan pemindahan mesin, dimana untuk body yang akan kita gunakan. Oke, jadi sebelum kita lakukan pemindahan, kita lakukan pengetesan ulang untuk LCD yang baru saja kita lepaskan. Karena seperti yang teman-teman ketahui barusan, proses pelepasannya sangat mengerikan. Oke, dan alhamdulillah hasil sangat luar biasa. Oke, kita lanjut tahap berikutnya sambil kita dokumentasikan untuk unitnya, yaitu pada LCD. Kita lakukan tahap berikutnya, kita lepas terlebih dahulu untuk soket pada bagian soket LCD dengan soket buat papan casnya, dan sambil kita lakukan tahap persiapan. Oke, dimana untuk bagian backdoor atas kita lakukan pelepasan terlebih dahulu, termasuk baterai kita lepaskan secara keseluruhan. Pada intinya kita lakukan pembongkaran total. Sedangkan untuk body ataupun tulang LCD sudah kita persiapkan untuk penggantinya sambil kita lakukan dokumentasi. Oke, ini dia penampakan daripada kondisi SL yang trouble teman-teman. Kita dokumentasikan terlebih dahulu. Dan berikut adalah SL yang akan kita lakukan pemasangan untuk unit dari Kota Depok. Oke, sedangkan untuk LCD-nya sendiri sudah kita kasih tanda tadi. Oke, kita lanjut untuk melakukan tahap berikutnya, yaitu kita akan melakukan tahap perapian. Kita pasang terlebih dahulu untuk baterai atas, kita ratakan dan kita pasangkan ke tulang LCD yang baru. Untuk baterai bawah kita lakukan hal yang sama, kita ratakan terlebih dahulu, lalu akan kita pasangkan ke bagian tulang LCD yang akan kita gunakan sebagai tulang pengganti. Oke, kita pastikan semuanya sudah terpasang dengan baik dan benar untuk posisi baterai atas dan baterai bawah. Dimana untuk fleksibel kita hubungkan sekalian ke baterai bawah, dan untuk mesin utama kita pasangkan ke unit ataupun ke bagian tulang LCD yang baru. Oke, untuk pemasangan bagian fleksibel kita pastikan dilakukan pemasangan dengan baik dan benar. Dan untuk baut papan cas kita hubungkan sekalian pada bagian fleksibelnya, dimana baut papan cas tersebut adalah penghubung daripada LCD utama ke mesin utamanya. Disinilah fungsi daripada fleksibel.
dengan kasus seperti yang sering kita alami, yaitu mati saat dilipat, mati unitnya saat dilepas dari pengecasan, maupun green screen teman-teman. Oke, sambil kita rapikan kembali, kita kasih kancingan terlebih dahulu di bagian papan cas bawah supaya untuk performa bisa kembali ke posisi seperti kondisi awal. Dan untuk fleksi NFC ini, fleksi NFC kita hubungkan sekalian dan kita kasih kancing untuk bagian soket baterai maupun soket fleksi NFC tersebut. Oke, setelah kita kasih kancingan ke bagian fleksi bawah, untuk bagian atas kita pastikan terlebih dahulu untuk lubang kameranya sudah sesuai, dan untuk fleksi utama pun akan kita lindungi kembali dengan seperti isolasi ini, entah namanya apa. Oke, kita amankan pada bagian fleksi utama, yaitu fleksi pada bagian mesin utama. Kita kasih kancingan supaya untuk unitnya bisa kembali ke posisi seperti semula. Termasuk untuk performa kita prioritaskan jangan sampai ada perubahan sama sekali. Oke, lanjut kita amankan untuk bagian mesin utama. Kita kancing terlebih dahulu dan sintrennya kita hubungkan sekalian, jangan sampai ketinggalan. Di sini perlu teman-teman ketahui untuk bagian proximity kita perhatikan lebih jelas supaya untuk sensor daripada proximity-nya pun bisa kita dapatkan dengan normal, yaitu untuk layar belakang auto on saat kita lipat unitnya, dan kita buka unitnya untuk sensor proximity-nya langsung bekerja, yaitu memindahkan tampilan dari layar belakang ke layar utama. Jadi untuk penggantian LCD satu paket maupun penggantian body seperti ini, yang perlu teman-teman garis bawahi yaitu pada bagian proximity-nya. Oke, kita lanjut tahap berikutnya. Kita pastikan untuk bagian permukaan tulang LCD yang akan kita pasang untuk LCD-nya kembali sudah terbebas dari sisa-sisa lem bawaan pabriknya. Oke, sambil kita lakukan tahap persiapan untuk melakukan pemasangan pada bagian LCD utamanya. Jadi untuk pengeliman pun akan segera kita lakukan supaya untuk LCD bisa kita pasangkan kembali, dan untuk performa pun tetap bisa kita dapatkan dengan performa maksimal teman-teman. Oke, untuk bagian belakang kita amankan terlebih dahulu untuk pelindung daripada mesin bagian atas, dan untuk LCD bagian belakang ataupun LCD kecil kita pasang terlebih dahulu sebelum kita melanjutkan tahap pengeliman pada bagian depan, yaitu frame LCD maupun LCD utamanya. Oke teman-teman, jadi untuk tahap berikutnya kita pastikan terlebih dahulu untuk lubang kamera depan pada layar utama kita bersihkan terlebih dahulu supaya untuk hasil kamera pun tidak ada perubahan nantinya. Oke, sambil kita dokumentasikan teman-teman supaya untuk setiap unit yang kita kerjakan pun kita mempunyai data yang akurat. Oke, jadi di sini akan kita hubungkan kembali untuk LCD utamanya. Oke, kita pastikan semuanya sudah siap untuk kita rapikan kembali. Oke teman-teman,
untuk LCD kita pastikan ulang sisa-sisa lem sudah steril, sudah kita bersihkan secara keseluruhan. Maka untuk pemasangan pada LCD utamanya pun akan segera kita lakukan, teman-teman. Oke, sambil kita dokumentasikan terlebih dahulu untuk persiapan pemasangan LCD sedang kita lakukan, dan untuk LCD-nya pun sambil kita hubungkan ke unitnya sekarang juga, dimana kita sambil dokumentasikan untuk kesempatan kali ini menggunakan kamera yang kedua, dan untuk kamera video fullnya sambil kita perhatikan masih aman. Oke, setelah soket LCD kita hubungkan dengan baut papan cas, untuk bagian speaker kita hubungkan ke unitnya kembali, dimana untuk fungsi daripada baut papan cas sudah kita amankan dengan speaker bawah ataupun speaker belakang. Oke teman-teman, setelah LCD kita berhasil pasangkan kembali ke posisinya seperti semula, kita fokus di bagian lubang pada kamera depannya, dimana kita manfaatkan sebagai titik acuan supaya titik center pun bisa kita dapatkan. Oke, sambil kita dokumentasikan terus untuk setiap momen-momen penting sambil kita hidupkan untuk unitnya. Kita tunggu sampai ke menu. Oke, setelah unitnya masuk ke menu, kita akan segera rapikan kembali. Oke, mohon maaf, baterai terlalu tipis ini, jadi layar langsung redup otomatis karena kondisi baterai terlalu minim. Kita sambung dengan pengecasan terlebih dahulu supaya dari kamera tetap terlihat untuk bagian layar utamanya. Oke, sebentar teman-teman, kita lakukan pengecasan, penyuntikan supaya lebih jelas. Ya, kita kasih tunjuk sambil kita lakukan pengecasan, tidak masalah. Yang penting untuk tampilannya sendiri terlihat dari video yang sedang kita lakukan kali ini. Oke, dimana untuk kondisi LCD sudah kita pasangkan. Untuk baterai kebetulan hanya sisa 2% ini teman-teman. Oke, kita sambil hubungkan untuk LCD bagian atas, kita pastikan terlebih dahulu, lalu kita hubungkan untuk frame LCD sebagai pengait ataupun untuk kita lakukan pengancingan pada bagian LCD utamanya. Karena kebetulan sudah terlalu lama untuk unitnya tidak bisa dibuka, maka untuk LCD nya pun jadi secara otomatis terlipat teman-teman 90 derajat ini. Oke, sambil kita pijit-pijit ringan untuk bagian frame LCD nya supaya untuk lem dari kedua sisi yang sudah kita lakukan tadi bisa merekat dengan 100%. Oke, kita pijit-pijit ringan di seluruh permukaan pada bagian frame LCD nya. Dan untuk bagian belakang, oke, bagian belakang kita kasih pengaman terlebih dahulu, dimana baut kita pasangkan ke bagian baut papan speaker bawahnya sambil kita lakukan tahap pengeliman teman-teman. Oke, sambil kita dokumentasikan kembali untuk proses daripada perapian ulang yang sedang kita lakukan pada kesempatan kali ini. Oke, kita sambil dokumentasikan untuk kesempatan kali ini, dimana untuk pengeliman sedang kita lakukan. Jadi di sini kita lakukan pengeliman dengan lem transparan, dengan lem yang berwarna bening, supaya tidak ada noda ataupun efek di bagian backgroundnya teman-teman. Oke, pengeliman kita lakukan secara keseluruhan di bagian backdoor atas maupun pada bagian backdoor bawahnya.
Oke, kita lakukan pengopresan menggunakan karet, sudah terselesaikan. Dan alhamdulillah terselesai sudah untuk tahap penggantian bodi satu paket, dimana yang terdapat pada SL maupun fleksibelnya. Oke teman-teman, untuk unit Samsung Z Flip 4 sebagai unit yang ke-510 kiriman dari kota Depok, sudah kita lakukan penggantian pada bodi satu paket, dan untuk kondisi unitnya siap untuk kita lakukan pengiriman ulang setelah kita lakukan proses pengerjaannya, dimana untuk kondisi unitnya sekarang sudah normal kembali, dan untuk fleksi pun masih berfungsi dengan normal. Untuk unitnya siap kita lakukan pengiriman. Oke teman-teman, unit yang ke-510 akan segera kita lakukan pengiriman ke alamat pemiliknya kembali, karena untuk kondisi unitnya sudah normal.